Pak Sulihin. Ya, baik, kita ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, sejauh mana proses penyidikan dugaan kotak amal untuk mendanai terorisme? Apakah hanya terjadi di Lampung atau sudah diidentifikasi di kota-kota lainnya, Pak? Baik ya, saat ini terkait dengan proses penyidikan dugaan kotak amal untuk pendanaan kegiatan terorisme ini, penyidik ini sedang meneliti berkas Yayasan ABA, Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi wilayahnya selain Lampung yang paling banyak ini di Jakarta, Lampung dan Sumatera Utara. Dan beberapa daerah Semarang, Pati, Temanggung, Soloraya, Yogyakarta, Magetan, Malang, Surabaya. Ini beberapa daerah. Kemudian hasil pemeriksaan tersangka, ada 3 tersangka yang kita amankan. Kita tangkap. Pertama tersangka FS, ketuanya, kemudian bendaharanya, RW, dan pengurus kota amal di Lampung. Tersangka FS kita amankan di Bekasi, bendahara RW di Bekasi, dan Dino Nurrianda atau DN kita amankan di Lampung. Baik. Kemudian ya Mbak. Ya, Pak Ramadan, artinya yayasannya tadi bernama ABA begitu ya? ABA, Abdurrahman bin Auf, jadi ABA, Yayasan ABA. Baik, sejauh ini apa saja bukti yang menunjukkan bahwa, ya, sejauh ini apa saja bukti yang menunjukkan bahwa memang kotak amal ini mengalir ke gerakan terorisme? Ya, hasil dari beberapa pelaku teror yang kita tangkap. Jadi dari beberapa pelaku teror kita tangkap, dia mengakui bahwa dana tersebut dari ABA, dan beberapa aliran dana yang dilakukan untuk kegiatan terorisme ini dapat dari ABA ini. Perputaran uang yang telah diberikan dari yayasan ini 1 bulan kurang lebih 1,6 miliar. Kira-kira gitu, Mas. Baik, selain ABA apakah ada yayasan lain, Pak Ramadan? Sampai sejauh ini masih yayasan ABA ini saja. Jadi baru ini. Namun kita dalami terus apakah ada yayasan lain yang seperti itu. Baik. Saya tertarik dengan tadi pengamat terorisme dan juga pengamat intelijen yang mengatakan harus disebut yayasan apa dan kemudian minimarket apa, karena supaya kita tidak ada mengeneralisir semua kotak amal yang ada di minimarket adalah untuk mendanai terorisme. Saya ingin ke Pak Solihin. Pak Solihin, tadi kita dengar pihak kepolisian baru saja mengungkap kasus dugaan kotak amal untuk mendanai kegiatan terorisme di salah satu gerai minimarket. Apa tanggapan Anda selaku asosiasi retail di minimarket ini juga, Pak Solihin? Ya, terima kasih Mas Ade ya. Jadi jujur aja kami cukup terkejut ya dan prihatin tentunya. Sebenarnya kotak amal yang telah diizinkan untuk ditaruh di toko retail, kami yakin untuk kepentingan masyarakat, bukan malah digunakan untuk hal yang justru membuat keresahan seperti yang sedang terjadi saat ini. Baik. Selama ini, ya, retail tentunya ada prosedur-prosedur yang sudah ketat atas diizinkan kotak amal yang ada di gerai-gerai toko retail ya dalam hal ini, sehingga nggak seharusnya ada hal yang seperti yang sekarang ini terjadi ya, karena beberapa catatan kami ada memang kotak amal yang ditaruh dan berdasarkan perjanjian dengan yayasan yang jelas ya identitasnya dari akte pendirian dan lain sebagainya. Seperti itu Mas untuk sementara ini. Pak Solihin, kita juga ingin tahu sebetulnya aturan atau SOP ketika minimarket menentukan yayasan ini boleh menaruh kotak amalnya di minimarket A atau B begitu. Nanti kita akan ulas lebih detailnya Pak Solihin, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Talk segera kembali.
Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Kita kembali ke Pak Solihin yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Solihin, kita ingin tahu sebetulnya selama ini aturan atau SOP ketika ada sebuah yayasan yang ingin menitipkan kotak amal di sebuah gerai minimarket itu seperti apa? Lalu kemudian apa keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh si gerai itu dengan bekerja sama dengan yayasan untuk kotak amal ini? Ya, terima kasih Sade ya. Jadi untuk penitipan kotak amal yang ditempatkan di gerai-gerai retail, itu yang pertama yang pasti ada permohonan ya. Permohonan dari yang bersangkutan dan kita akan meneliti ya pendiriannya dan lain sebagainya, untuk apa lain sebagainya. Jadi di sini jelas sebelum menitipkan kotak amal, dia harus memberikan suatu permohonan di mana permohonan itu jelas diperuntukkan sudah untuk apa dan dilampirkan dengan pernyataan ya yang untuk kegiatan ini akan dikumpulkan dan dilakukan atau dilaksanakan untuk kegiatan yang dimaksud. Nah, melampirkan rencana penggunaan dana kotak amal itu menjadi kewajiban dan penempatan kotak amal itu pun ada waktu periode tertentu yang nantinya kita akan selalu perpanjang kalau memang dianggap baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Setelah ada kasus seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh asosiasi atau para pengusaha gerai retail ini? Yang